teman-teman, ada tempat untuk komputernya. Bisa izinkan cara coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat retan, dulur, saudaraku yang melihat video ini, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sejak saya mengupload tentang Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, orang-orang pada penasaran siapa itu Wahabi, teman-teman. Ini juga ada yang komentar ya teman-teman. Saya tampilkan di sini dari Alwalaila. Nah, beliau berkomentar gini: di antara amalan Syiah adalah maulutan, tabaruk, tawasul, ziarah kubur, haul, selawat rame-rame. Nah, ini biasanya ini Wahabi ini kurang ngopi jauh. Terus saya balas gini teman-teman, nulis dulu yang benar kak, baru bicara agama. Terus saya juga sudah kasih bukti referensi hadis, kok nggak dibalas ya teman-teman. Jangan-jangan cuma bisa ngambil copy paste dari Google. Saya akan ngasih tahu tentang ciri-ciri Wahabi ya teman-teman, biar teman-teman itu tahu mana ciri-ciri Wahabi. Untuk ciri-ciri Wahabi teman-teman, saya akan tampilkan di sini, sudah saya rangkum. Pertama, melarang tawasul kepada Rasulullah. Itu Wahabi itu melarang tawasul kepada Rasulullah. Tawasul itu yaitu berdoa melalui perantara. Misalnya dengan sholawat ini, atau dengan syafaat Rasulullah hamba memohon atau meminta. Itu Wahabi itu tidak mau dengan tawasul perantara teman-teman. Terus yang kedua, suka membid'ahkan. Wahabi itu suka membid'ahkan, bahkan mengharamkan ahlus sunnah seperti yasinan, tahlilan, padahal dia sendiri dakwah pakai mic teman-teman. Wahabi itu dakwah pakai mic dan dakwah di medsos. Sehabis salam buka HP, dan itu juga tidak ada dalilnya teman-teman. Di zaman Rasulullah juga tidak ada mic, tidak ada HP, tidak ada medsos. Jadi silahkan teman-teman pahami di sini dulu biar jelas. Terus yang ketiga, selalu bilang dirinya bermanhaj salaf, berakidah, namun apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ulama salaful ummah. Itu yang ketiga teman-teman, ciri-ciri Wahabi. Terus yang keempat, mengkafirkan sufi dan menganggap tasawuf bukan bagian dari Islam. Yang keempat itu mengkafirkan sufi dan menganggap tasawuf itu bukan dari bagian Islam teman-teman. Itu ciri-ciri Wahabi. Terus yang kelima, menuduh ayah ibu Rasulullah SAW akan masuk neraka. Jadi ciri-ciri Wahabi itu menuduh ayah ibu Rasulullah SAW masuk neraka teman-teman. Terus yang keenam, melarang bertakziah dengan membawa bunga dan Al-Quran. Itu ciri-ciri Wahabi yang keenam. Terus yang ketujuh, ulama Wahabi biasanya tanda di jidatnya hitam teman-teman, dan memelihara jenggot berlebihan, sangat memelihara berjenggot berlebihan. Itu ciri-ciri tanda Wahabi yang ketujuh. Terus yang ke-8, menuduh maulid Nabi Muhammad SAW itu sesat, padahal di Indonesia sendiri menjadi hari libur nasional. Apakah Wahabi harus diusir dari Indonesia? Sedangkan sama perintah maulid Nabi Muhammad SAW menjadi libur nasional. Buat pengikut Wahabi yang mengatakan, mengajak sunnah Nabi, maulid Nabi di Indonesia menjadi libur nasional. Nah, di sini kita paham ya teman-teman. Saya semangat nih kalau membahas tentang Wahabi ini. Terus, JP Ansor tidak punya DNA menolak pengajian ya teman-teman. JP Ansor itu tidak punya DNA menolak pengajian. Yang terjadi salah satu sikap tegas kader JP Ansor terhadap gerakan intoleransi atas nama pengajian yang isinya menyerang dan menistakan amaliyah warga NU teman-teman. Pengajian yang mendatangkan ceramah yang menista ajaran dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Pengajian ini yang mengerongrong identitas kebangsaan Indonesia, intoleran dan membangun narasi radikal, dan menghina amaliyah NU. Apalagi mau mengubah sistem negara, ditambah lagi pengajian tersebut dilakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memelihara
berpegang pada ajaran Nahdlatul Ulama. Nah, gitu teman-teman. Ustadz Syafiq itu masuk ke area mayoritas Nahdlatul Ulama yang berpegangan dengan Nahdlatul Ulama. Biar teman-teman paham apa itu Wahabi, Salafi Wahabi, saya akan tunjukkan video tentang Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Kita dengerin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih, tapi nggak sholat. Ketika mati, dia nggak perlu disolatin, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat? Masa kita suruh nyolatin dia? Di sini nggak pernah sholat selama hidup. Masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya. Teman-teman, ini salah satu video. Katanya kalau orang nggak sholat tuh nggak usah disolatin, dibuang ke jurang saja. Masa begitu teman-teman? Ini juga ada video selanjutnya teman-teman. Saya akan buktikan. Teman-teman yang minta bukti ini, denger ini. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri. Berinovasi dalam urusan dunia. Lampu ini bid'ah Ustaz. Kipas angin bid'ah juga. Mobil bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan? Kata Nabi SAW semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Berapa banyak subhanallah orang-orang yang melakukan maulid Nabi SAW, gitu kan? Katanya bentuk cinta dengan Nabi SAW. Coba lihat kehidupan sehari-hari. Jalani nggak sunnah Nabi SAW. Dan banyak sekali hal yang termasuk subhanallah pelanggaran. Karena yang paling penting Nabi SAW tidak pernah merayakannya, tidak pernah melakukan itu, gitu kan? Itu yang paling penting. Maka kita sebagai pengikut sejati beliau tidak melakukannya juga. Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum. Hadis umum. Tolong belikan saya ayam. Tolong belikan saya ayam. Ayamnya umum. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung. Ini ayam apa? Nelpon sekali lagi. Ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim. Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya Qul huwallah. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat berikutnya Qul huwallahu. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai Qul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada?
Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu, saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid. Dia melihat ke atas, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Gimana teman-teman? Penjelasan yang mulia guru kita Ustadz Abdus Somad sudah detail sekali. Ada kasih contoh-contohnya, terus materinya diperjelas lagi. Kalian pilih yang mana? Ustadz Abdus Somad apa Ustadz Wahabi? Nah gitu teman-teman. Kita ini memahami agama itu harus benar-benar diteliti. Jangan tergoda dengan kata-kata orang, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Amaliyah NU itu teman-teman, kita mengikuti daripada guru-guru kita di sana, pondok pesantren sama guru-guru kita. Semua itu ada punya dalil masing-masing. Tolong jangan disenggol-senggol teman-teman. Kita ini santri NU, semua santri-santri, kalau singgol terus akan keluar semua. Kita juga beramal, ada referensi kitabnya teman-teman. Terus mau bukti lagi, saya kasih bukti lagi teman-teman. Nih, saya kasih bukti lagi. Semoga pengikut Salafi Wahabi ini sadar atas junjungannya para dai-dainya. Saya perjelas lagi. Semoga pengikut Salafi Wahabi ini ngopinya jauh, ngopinya biar jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopinya biar jauh teman-teman, biar nggak salah membid'ahkan orang-orang lain. Nanti saya minum kopi ini dikatakan bid'ah juga, bahaya kalau gitu. Karena di zaman Nabi mungkin nggak ada kaca seperti ini teman-teman. Kita pakai logika. Ini saya kasih bukti lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut keyakinan Salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaat Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Anda masuk wilayahnya orang yang punya wilayah, antum tuduh sesat. Yang membabat alas, yang dakwah dari awal antum tuduh sesat, gurunya antum tuduh sesat, ya marah. Lalu antum dibilang kamu merasa benar sendiri, antum nolak. Padahal kamu merasa benar sendiri, tapi kamu nggak sadar gitu loh. Saya juga Salafi. Saya pernah seperti kalian 20 tahun. Saya keras-kerasan seperti kalian. Ya, saya sudah taubat, alhamdulillah sudah khatam, sudah taubat. Menyembunyikan akidah kalian. Kalian menyembunyikan ya keyakinan kalian dari umat. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Itu nggak benar, nggak jujur dalam dakwah. Orang ngaji tambah rusak. Kenapa ngaji tambah rusak? Hanya ngaji. Itu videonya. Apakah kalian masih meyakini kalau pendai panjenengan itu Salafi Wahabi itu nggak ada misinya lah teman-teman. Itu ada misinya semua. Makanya Banser, Ansor itu mengusir karena sering-sering nyinggol amaliyah NU. Kalau teman-teman memahami apa yang akan disampaikan, kita pikir pakai logika. Sudah cukup penjelasan dari guru-guru kita kayak Gus Baha, terus Ustadz Adi Hidayat, Kiai Idris Romli. Banyak ulama sudah membantah. Tapi apa? Kalau ditantang debat nanti juga muter-muter. Muter-muter ditanya ini, jawabnya ini, muter-muter. Itulah ciri-ciri Wahabi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, salam damai dari Madura. Salam.